umumnya seorang nabi, seorang rasul pasti oleh Allah diberikan bekal yang kita sebut dengan mukjizat. Mukjizat ini adalah sebagai alat pembuktian tentang kerasulan seorang nabi dan rasul, untuk membuktikan bahwa dia seorang nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Allah bekali yang disebut dengan mukjizat. Itu pun terkadang banyak umat yang mendustakan. Walaupun mukjizat ini kemudian sebagai tanda bukti kerasulannya, tidak semua orang kemudian percaya. Ya, Rasulullah SAW berkali-kali beliau dicap sebagai seorang tukang sihir. Setiap kali Nabi memperlihatkan mukjizat, selalu Nabi dituduh, difitnah sebagai seorang tukang sihir. Segitu sudah kelihatan betul ya mukjizat di depan mata. Dan memang yang namanya Abu Jahal, Abu Lahab dan yang lainnya, para musuh-musuh Islam pada waktu itu, sebetulnya mereka secara batin meyakini bahwa itu adalah bukan sebuah sihir, bukan suatu sihir. Cuma karena Abu Jahal, Abu Lahab sudah gila kekuasaan, gila kehormatan, sehingga dia untuk mengakui bahwa itu mukjizat, mengakui bahwa Nabi itu seorang Nabi dan Rasul, mereka berat. Ada gengsi kekuasaan di sini. Oleh sebab itu, jangan sampai gengsi kekuasaan, gengsi kehormatan menyebabkan kita menutupi diri dari yang namanya pintu hidayah. Banyak peristiwa yang oleh baginda Rasul dimunculkan sebagai wujud bahwa beliau merupakan benar seorang Nabi dan Rasul. Nah, satu di antaranya ini kejadian yang sangat fenomenal, yakni peristiwa terbelahnya bulan. Ini oleh Allah Subhanahu wa taala diabadikan dalam Al-Qur'an surat Al-Qamar ayat 1. Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Kata Allah, telah dekat masanya kiamat akan tiba dengan ditandai terbelahnya bulan. Jadi terbelahnya bulan itu merupakan pertanda bahwa kiamat akan datang. Iqtarabatis sa'ah, sudah kian dekat saat di mana kiamat akan datang, dengan terbukti terjadinya pembelahan bulan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana awal dari peristiwa ini? Jadi kita tahu Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan dan abu-abu yang lainnya, ya, tetengkot-tetengkot preman Quraisy, mereka selalu mencari jalan untuk mempermalukan Nabi, mencari jalan menjatuhkan Nabi agar orang tidak percaya kepada dakwah Nabi. Jadi cara apapun mereka lakukan, difitnah sudah, digosipin sudah, dihina sudah, dicaci maki sudah, tetapi langkah mereka selalu dipatahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, satu hari Abu Jahal ini membuat surat yang kemudian dilayangkan kepada seorang raja di negeri Syam, namanya Habib bin Malik. Jadi beliau menulis surat yang intinya, wahai Raja Habib bin Malik, datanglah kau ke Mekah. Di Mekah ada satu orang yang mengaku dirinya menjadi seorang nabi dan rasul. Kalau kau ingin tahu, datanglah kamu ke Mekah, kau interogasi dia. Nah, ini Raja Habib bin Malik ini penasaran, ada seorang yang mengaku dirinya menjadi nabi dan rasul, sementara dia dengan rakyatnya di Syam itu merupakan penyembah berhala, ya. Beliau raja yang termasuk penyembah berhala. Kemudian ada ketertarikan, penasaran, ada surat datangnya dari orang Mekah yang menyebutkan di Mekah ada orang yang mengaku menjadi nabi dan rasul. Nah, mendengar ucapan dalam surat ini, kemudian Raja Habib bin Malik bergegas, ya, bersiap-siap ingin datang ke Mekah, ingin tahu apa iya ada orang yang ngaku menjadi nabi dan rasul. Kemudian Habib bin Malik ini
membawa rombongannya, ya, pasukannya dari Syam menuju Mekah, kurang lebih 10.000 orang, ya. Cukup banyak, ya. 10.000 orang dari tentaranya, dari pasukannya mengawal, ya, mengawal kedatangan seorang raja yang sangat masyhur ketika itu, yakni Habib bin Malik. Nah, sampai di satu desa namanya desa Atba, perbatasan antara Mekah dan Madinah. Kemudian Habib bin Malik ini mengutus seseorang untuk datang menemui Abu Jahal, memberitahu bahwa kami, Raja Habib bin Malik, sudah datang beserta rombongan dari Syam. Kemudian pergilah ini utusan untuk bertemu dengan Abu Jahal dan Abu Lahab. Nah, sementara pengawal ini pergi, ini Raja Habib bin Malik itu dengan penduduk sekitar banyak mencari tahu, ya. Banyak mencari tahu, ada yang tahu nggak Muhammad itu siapa. Kemudian banyak yang mengabari bahwa Muhammad itu seorang laki-laki, ya, yang dulunya ketika kecil sangat jujur, bahkan dikenal dengan Al-Amin, yang dia mengaku menjadi Nabi dan Rasul, membawa risalah Islamiyah. Orangnya jujur, orangnya baik hati, orangnya tidak pernah sombong, ucapannya lembut, suka menolong. Ini cerita dari warga yang ada di desa Atba itu. Ini Raja Habib bin Malik semakin penasaran. Orangnya baik, ya, jujur, lembut, sopan, berakhlak. Semakin penasaran ingin berjumpa dengan ini orang, ya. Tidak lama kemudian datanglah Abu Jahal, Abu Lahab beserta dengan pengawal yang tadi disuruh oleh Habib bin Malik untuk menjemput. Nah, kemudian kata Abu Jahal, Abu Lahab, "Selamat datang wahai Raja Syam, ya, Habib bin Malik. Selamat datang di kota kami, kota Mekah, ya. Selamat berjumpa dengan kami di sini. Mari saya antarkan dengan seseorang yang saya sebutkan di surat bahwa dia adalah orang yang mengaku menjadi Nabi, menjadi Rasul. Namanya Muhammad." Datanglah rombongan ini sampai di tengah-tengah kota Mekah. Sampai tengah kota Mekah, kemudian mana orang yang namanya Muhammad? Kata Habib bin Malik ini. Baik Tuhan, nanti akan saya panggil. Datang Abu Jahal ke rumah Nabi, "Wahai Muhammad, di tengah kota ada seorang raja dari Syam namanya Habib bin Malik. Katanya ingin bertemu dengan kamu. Coba temui kamu di sana." "Mau apa Tuan Jahal?" "Aku tidak tahu, kau temui sajalah." Datang Rasulullah menggunakan jubah merah, ya, jubah merah dengan selendang warna hijau, didampingi oleh Abu Bakar Siddiq dengan istri beliau, yakni Khadijatul Kubra. Kata istrinya Khadijah, "Wahai suamiku, sebaiknya jangan kau turutilah keinginan dari Raja Syam itu. Aku khawatir." "Tenang istriku, insya Allah tidak akan ada apa-apa. Insya Allah Allah beserta kita. Yuk kita berangkat." Berangkatlah Nabi didampingi oleh Abu Bakar dengan Khadijah. Nah, sampai di hadapan sang raja dari Syam, Habib bin Malik, Nabi dengan senyum yang sangat indah, ramah, disambut oleh Habib bin Malik yang sama-sama ramahnya juga. Ini orang baik sebetulnya, ya. Ramah tamah. "Selamat datang Anda yang namanya Muhammad." "Betul Tuhan." "Anda katanya mengaku menjadi Nabi, menjadi Rasul?" "Iya Tuhan, aku adalah utusan Allah untuk menyebarkan risalah Islamiyah ini." Begini Muhammad, ya, saya ingin tanya, biasanya kalau Nabi dan Rasul itu kan memiliki mukjizat. Iya. Nah, aku ingin tanya, kalau kamu memang seorang Nabi dan Rasul, kau punya mukjizat apa tidak? Kata baginda Rasul, "Memangnya Tuhan mau apa? Mukjizat apa yang Anda inginkan?" Begini, coba kalau Anda memang Nabi dan Rasul, bisa nggak kamu menenggelamkan ini matahari supaya terbenam? Nah, ketika muncul bulan, bisa nggak itu bulan kamu panggil?
kamu belah menjadi dua dan suruh itu bulan untuk mengaku bahwa Anda seorang nabi dan rasul. Ini tantangan yang sangat luar biasa dan gak masuk akal. Nabi diminta untuk memanggil bulan dan bulan dibelah menggunakan tangan baginda Rasul. Bahkan lebih gila lagi, minta itu bulan dibelah, satu belah dimasukkan ke lengan baju sebelah kanan, satu belah lagi dimasukkan ke lengan baju sebelah kiri. Wahai Muhammad, mampukah kau melakukan itu? Nabi mengatakan, insya Allah saya mampu. Tapi Tuhan perlu berjanji, kalau sudah aku tunjukkan bahwa aku mampu membelah bulan, apakah Tuhan akan beriman kepada saya? Akan mengakui kenabian saya? Ya, saya akan mengakui bahwa Anda sebagai seorang Rasul kalau kau mampu melakukan tantangan saya. Baik Tuhan. Ini Abu Jahal, Abu Lahab sudah tersenyum lebar ini. Muhammad gak bakal bisa, mana mampu dia membelah bulan. Ya, Muhammad pasti akan sangat malu sekarang ini. Orang banyak menyaksikan ya, dari penduduk Atba'nya, penduduk Mekah, ditambah dengan 10.000 pasukan dari Syam. Kan orang itu satu lapangan luas banyak gitu. Baik Tuhan, kata Rasulullah, saya akan membuktikan bahwa saya akan mampu membelah bulan dengan syarat Tuhan kalau sudah melihat aku membelah bulan harus percaya bahwa saya adalah Nabi dan Rasul. Siap Muhammad, silakan kau lakukan. Nabi kemudian jalan menuju bukit ya. Di sana beliau kemudian sholat 2 rakaat ya. Setelah itu turunlah 12 malaikat. Turun 12 malaikat dari langit dipimpin oleh malaikat Jibril. Kata Jibril, wahai Muhammad, kau jangan bersedih hati. Aku menyampaikan salam dari Tuhanmu Allah. Allah mengatakan, wahai Muhammad, jangan kau bersedih hati. Lakukanlah tantanganmu, Allah akan bersama kamu. Jadi kata Jibril, Muhammad, kau jangan khawatir. Aku telah menundukkan matahari, aku telah menundukkan bulan untuk membuktikan kenabianmu. Kau jangan takut, aku bantu Muhammad. Nabi tenang dibisik oleh Jibril seperti itu. Nabi berdiri tegak. Wahai tuan-tuan sekalian yang ada di tempat ini, penduduk Mekah, penduduk Syam, lihat, aku akan membuktikan bahwa aku mampu membelah bulan. Sok Muhammad, buktikan, kata Abu Lahab ya. Kemudian Nabi telah sholat dilaksanakan, beliau berdiri tegak di atas bukit. Beliau kemudian dengan isyarat 2 jarinya, beliau memanggil bulan. Bulan dipanggil mendekat dari yang semula besar di langit, mengecil, mendekati Nabi. Menjadi sebuah seperti bola ya, seperti bola kasti, kecil tuh. Orang semuanya tercakagum. Semua melongo itu melihat bulan dari angkasa terbang mendekat ke Nabi. Mendekat ke Nabi, kemudian Rasulullah membelah dengan tanpa alat, dengan tidak menggunakan pedang. Itu bulan Nabi belah jadi 2. Dibelah jadi 2. Yang satu belah sebelah kanan dimasukkan ke lengan baju sebelah kanan. Yang sebelah kiri Nabi masukkan ke lengan baju sebelah kiri. Masing-masing terbelah jadi 2, masuk ke lengan baju kanan dan kiri. Kemudian menyatu lagi, ketemu lagi belahan 2 belahan bulan itu menyatu lagi menjadi satu kembali, menjadi bulatan bulat yang utuh dengan sinar yang begitu terang luar biasa. Semua satu orang di tempat itu melongo semua, dercak kagum. Ada yang matanya melotot nggak bisa berkedip, ada yang mulutnya terbuka melongo ya. Mereka nggak bisa berbicara apa-apa, begitu luar biasanya kagum dengan peristiwa yang sangat di luar akal manusia itu. Ketika dibelah menjadi 2, menyatu kembali dengan sinarnya begitu terang. Kemudian, wahai bulan, kata baginda Rasul, ucapkan olehmu bahwa aku seorang nabi. Itu bulan dengan izin Allah bisa bicara. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka ya Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Anda Muhammad adalah utusan Allah. Setelah berbicara begini, ini bulan kembali terbang.
terbang ke langit menuju angkasa dan bercahaya di tempat semula. Semua dercak kagum itu. Semua dercak kagum. Termasuk Raja Habib bin Malik ini. Dia terpesona luar biasa. Ini sih bukan sihir. Ini sih keajaiban yang di luar akal manusia. Engkau benar-benar nabi, wahai Muhammad. Aku percaya engkau seorang rasul. Tapi sebentar, aku punya pembuktian lagi. Pembuktian apa yang engkau maksud? Kau minta apa lagi, Tuan? Satu kali lagi engkau menunjukkan keajaiban, aku benar-benar beriman kepada engkau dan aku siap bersyahadat kepada engkau, wahai Muhammad. Nah, Habib bin Malik belum sempat meneruskan, Nabi langsung bilang, wahai Tuan, aku tahu maksudmu. Kau punya seorang putri kan di rumah, di istana? Kau punya putri yang cacat kan, nggak bisa jalan, bisu, bahkan nggak bisa melihat kan? Aku tahu. Silakan kau pulang dan pasti di rumah insya Allah putrimu akan menjadi sosok yang sempurna. Matanya bisa melihat, bibirnya bisa bicara, tangan pun bisa bergerak, kaki pun bisa berjalan. Benar Muhammad? Iya. Kalau Tuhan nggak percaya, boleh silakan pulang. Itu Raja Habib bin Muhammad benar-benar bahagia ya. Habib bin Malik ini berbahagia, senang sekali. Wahai penduduk Syam, wahai penduduk Mekah, saksikanlah. Dia benar-benar seorang nabi dan rasul. Jangan pernah Anda ragu-ragu semuanya. Aku nih raja dari Syam, Habib bin Malik, meyakini bahwa Anda Muhammad adalah utusan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka ya Muhammad Rasulullah. Masuk Islam Raja Habib bin Malik ini. Oh, semua bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kecuali ini nih golongan-golongan kafir Quraisy ini, Abu Jal, Abu Lahab, malah marah dia. Wahai Tuan Raja Habib bin Malik, Anda sudah kena sihirnya Muhammad. Nggak mungkin Muhammad bisa membelah bulan. Kalaupun bisa, itu sihir wahai tuanku. Bukan, ini bukan sihir, ini asli. Saya yakin ini bukan sihir. Yuk kita pulang. Habib bin Malik ini nggak menghiraukan ucapan Abu Lahab lagi. Beliau langsung pulang bersama rombongannya menuju Syam. Betul ya. Sampai di negeri Syam, Raja Habib bin Malik ini masuk ke istana, langsung disambut putrinya. Berlari ini putri dari Habib bin Malik dengan badan yang sempurna, bisa bicara, mata bisa melihat, tangan bisa bergerak, kaki bisa berjalan. Wahai bapak, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Bapaknya heran, loh nak, kau bisa mengucapkan kalimat itu dari mana? Siapa yang ngajari kamu? Ini anaknya bilang, wahai bapakku, sesungguhnya aku bermimpi berjumpa dengan seorang pemuda yang telah mengislamkan bapak. Kemudian aku pun diajari mengucapkan, wahai tuan putri yang cantik, kalau kau mampu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, badanmu akan utuh, akan sempurna, kau tidak lagi menjadi perempuan yang cacat. Begitu aku mengucapkan kalimat itu, bapak tiba-tiba bangun tidur, badanku semua utuh. Aku semula buta bisa melihat, aku semula bisu kemudian bisa bicara. Tanganku nggak ada sama sekali, keluarlah tangan yang baru, kakiku nggak bisa jalan, lumpuh, sekarang bisa jalan kembali. Ini pasti yang bilang, yang bicara bukan orang sembarangan, dia nabi dan rasul. Aku percaya bapak. Dipeluklah ini putri cantik dari Raja Habib bin Malik ini. Ini kan keajaiban yang luar biasa ini. Bapaknya bisa melihat bulan terbelah, anaknya yang semula cacat utuh kembali. Sementara ini Abu Lahab, Abu Jali marah luar biasa. Wahai kalian yang ada tempat ini, sesungguhnya kalian sudah terkena sihir dari Muhammad ini. Ya, semua yang beriman semakin mantap imannya, yang kafir semakin kafir itu. Subhanallah ya. Namanya juga Abu Jahal, Abu Lahab, sampai matinya pun hidayah tidak menghampiri orang yang satu ini. Segitu mukjizat sudah nampak dan jelas ya. Tidak ada keraguan-raguan, tidak ada rekayasa. Bahkan Abu Lahab menantang itu, coba ya, jangan bubar dulu yang ada di sini ya.
Ada apa Tuhan? Kita nunggu nih orang yang lewat di kota ini, di desa ini. Biasanya ada orang lewat ini. Kita tanya aja, ngelihat nggak dia bulan terbelah? Karena biasanya kalau yang namanya sihir hanya bisa menipu orang yang ada di tempat itu. Nggak mungkin nyampe ke radius sekian puluh kilometer ya. Coba kita tanya, ada orang yang lewat. Nggak lama kemudian datanglah beberapa rombongan orang ya lewat, ya numpang lewat. Tuhan sebentar Tuhan, berhenti sebentar. Ada apa? Anda tadi ketika berjalan menuju sini ngelihat nggak peristiwa yang aneh? Iya, aku ngelihat. Apa? Aku lihat di angkasa kok bulan terbelah. Bulan terbelah? Iya. Tuh kata orang beriman, tuh lihat Abu Lahab, benar. Berarti ini bukan sihir, ini adalah mukjizat ya. Kenapa? Kalau sihir nggak akan sampai mencapai radius puluhan kilometer ya. Ini semua satu dunia bisa melihat ya. Andaikan ketika itu orang bisa melihat ke langit seluruh dunia, Amerika, Inggris, Singapura umpama ya, ketika bulan terbelah, andaikan semua menyaksikan ke langit, dia akan mengakui bahwa benar langit ketika itu menunjukkan bahwa ada bulan yang terbelah menjadi dua. Ini mukjizat yang tidak ada keraguan di dalamnya. Segitu sudah nampak jelas, Abu Jahal, Abu Lahab tetap dia nggak beriman kepada kenabian baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.